Latihan timnas Indonesia jelang versus Australia dijaga ketat, fans termasuk cewek-cewek tidak bisa masuk. Kabar timnas hari ini, Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini pemain Indonesia jelang melawan Australia. Fans timnas pusat sedih, Ms. Hilgers lebih pilih bela timnas Indonesia. Sayang sekali pilihan yang aneh. Cerita Ma Arten Paes belajar bahasa Indonesia dengan Sandy Walsh. Punya kamus bahasa Indonesia, merasa kemampuannya semakin bagus. Bisa jadi andalan di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Calvin Verdon merasa bangga bisa mewakili negara ini. Eliano Reinders dan Ms. Hilgers segera jadi WNI. Andai bukan Erick Thohir, sulit PSSI ajak pemain top gabung timnas Indonesia. Kapten Australia puji kekuatan timnas Indonesia. Kualitasnya bukan hanya saat lawan Arab Saudi. Shin Tae-yong ungkap peluang mainkan Justin Hubner. Pastikan timnas Indonesia fight lawan Australia demi meraih poin. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Latihan timnas Indonesia jelang versus Australia dijaga ketat, fans termasuk cewek-cewek tidak bisa masuk. Latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat yang dijaga ketat kepolisian. Para penonton, terutama kaum hawa, sudah standby di luar stadion untuk menunggu kedatangan timnas Indonesia. Sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, bus timnas Indonesia tiba di Stadion Madia. Para pemain masuk melalui gerbang utara. Beberapa anggota kepolisian memberikan pengawalan kepada J-Itzes DKK. Ada 20 petugas kepolisian dan 10 orang keamanan dari PSSI yang menjaga timnas Indonesia, ujar Sumarji di Stadion Madia. Hanya awak media yang diperbolehkan masuk ke Stadion Madia, sementara penonton tidak. Wartawan mendapatkan kesempatan selama 15 menit untuk mendokumentasikan latihan timnas Indonesia. Dalam periode 15 menit itu, jurnalis mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai kiper dan pelatih timnas Indonesia Ma Arten Paes serta Shin Tae-yong. Selama 15 menit awal, timnas Indonesia baru melakukan latihan ringan. Para pemain mengoper bola satu sama lain. Belum ada menu latihan taktik yang diberikan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia terus menggelar persiapan sebelum menghadapi timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam matchday kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta Pusat. Timnas Indonesia memulai grup C dengan mengimbangi timnas Arab Saudi 1-1. Sementara Australia keok 0-1 dari timnas Bahrain. Kabar timnas hari ini, Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini pemain Indonesia jelang melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan informasi terbaru mengenai kondisi fisik para pemainnya menjelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara umum, para pemain berada dalam kondisi baik. Timnas Indonesia akan bertemu Australia dalam laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama. Pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang dan mendapatkan poin dari lawan yang kuat. Menjelang pertandingan melawan Australia, Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisi para pemain cukup baik. Namun ia mengakui bahwa para pemain mengalami kelelahan setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Kondisi tim secara keseluruhan baik, tetapi tentu saja mereka merasa lelah. Terutama Ma Arten Paes yang langsung dari Amerika ke Arab Saudi dan kemudian terbang ke Jakarta setelah pertandingan, kata Shin Tae-yong.
Pada latihan yang diadakan di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 8 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, fokus utama adalah memulihkan kondisi fisik para pemain menjelang laga melawan Australia. Fans Timnas Pusat sedih. Mees Hilgers lebih pilih bela Timnas Indonesia. Sayang sekali pilihan yang aneh. Bek andalan FC Twente, Mees Hilgers akhirnya memilih untuk membela Timnas Indonesia. Keputusannya pun mengundang banyak reaksi dari fans Timnas Belanda. FC Twente dan PSSI sama-sama mengumumkan, Mees Hilgers bakal menjalani naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Mees Hilgers berbicara banyak hal, termasuk target yang ingin ia capai bersama Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Hal pertama yang ingin dilakukan Mees Hilgers adalah meningkatkan level permainannya bersama Timnas Indonesia. Ia juga ingin berkontribusi banyak untuk skuad Garuda. Aku berharap bisa meningkatkan level permainanku dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin dicapai, ujarnya. Selain Mees Hilgers, PSSI juga dalam proses menaturalisasi Eliano Reijnders untuk Timnas Indonesia. Kabar ini tak hanya membuat heboh tanah air. Publik Belanda pun ikut membicarakannya. Cerita Maarten Paes belajar bahasa Indonesia dengan Sandy Walsh. Punya kamus bahasa Indonesia, merasa kemampuannya semakin bagus. Maarten Paes terus mencoba memahami dan menyatu dengan budaya Indonesia. Ini dilakukannya usai menjadi warga negara Indonesia pada April 2024 dan debut dengan Timnas Indonesia pada 5 September 2024. Paes juga mempelajari bahasa Indonesia. Ia belajar dari Sandy Walsh, sesama pemain naturalisasi. Selain itu, ia juga punya buku yang membantunya belajar bahasa Indonesia. Saya terus belajar. Ya, terus belajar setiap hari. Saya belajar bersama Sandy Walsh dan beberapa pemain lain, ujar Paes. Saya juga punya buku yang jadi rujukan saya untuk belajar dan sekarang kemampuan berbahasa Indonesia saya semakin bagus. Paes yakin seiring berjalannya waktu, kemampuan berbahasa Indonesianya bisa semakin bagus. Ia pun optimistis dapat menjawab wawancara dengan bahasa Indonesia pada bulan depan. Mungkin bulan depan saya sudah siap diwawancarai dengan bahasa Indonesia. Paling dekat, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Adapun Paes tengah di atas angin. Pasalnya, penjaga gawang berusia 26 tahun ini sukses menggagalkan tendangan penalti Arab Saudi ketika Timnas Indonesia bermain imbang 1-1. Bisa jadi andalan di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia. Calvin Verdonk merasa bangga bisa mewakili negara ini. Calvin Verdonk menjadi satu dari banyak pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Meski berstatus sebagai keturunan, Verdonk memiliki nasionalisme yang tinggi. Bahkan Calvin Verdonk selalu merasa bangga saat memperkuat Timnas Indonesia. Verdonk kerap mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Bahkan pemain berusia 27 tahun itu menjadi andalan baru di posisi itu. Bangga mewakili negara ini. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa, kata Calvin Verdonk. Sejauh ini Calvin Verdonk sudah memiliki 2 caps bersama Timnas Indonesia. Penampilan pertamanya terjadi saat skuad Garuda menjamu Timnas Filipina pada Juni lalu. Timnas Indonesia meraih hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi. Skor imbang yang menjadi permulaan yang baik bagi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Calvin Verdonk sudah melupakan pertandingan itu. Pemain NEC Nijmegen itu mengincar hasil positif saat menjamu Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senang dengan poin di Jeddah, sekarang fokus untuk pertandingan Selasa. Sementara itu, belum lama ini Calvin Verdonk mendapatkan perpanjangan kontrak di NEC Nijmegen. Klub liga level tertinggi Belanda itu mengontrak Verdonk hingga musim panas 2027. Dengan kontrak itu, NEC Nijmegen menjadi klub paling lama yang dibela Calvin Verdonk.
Pemain yang memiliki garis keturunan Aceh itu membela NEC dalam 129 kesempatan. Selain itu, sejauh ini Calvin Verdonk juga sudah mencetak 7 gol dan menyumbangkan 7 assist untuk NEC Nijmegen. Eliano Reijnders dan Mads Hilgers segera jadi WNI. Andai bukan Erick Thohir, sulit PSSI ajak pemain top gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menambah kekuatannya agar bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terbaru PSSI segera menyelesaikan alih status WNI dua pemain muda, Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Menurut Gusnul yakin, terobosan PSSI harus disikapi positif. Persaingan lolos ke Piala Dunia 2026 di AS, Kanada, dan Meksiko sangat ketat. PSSI sudah terlanjur basah. Jika ingin lolos Piala Dunia, jangan setengah hati membangun tim. Bergabungnya Eliano Reijnders dan Mads Hilgers membuat Timnas Indonesia makin kuat. Bahkan pelatih senior asal Malang ini salut dengan totalitas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam meningkatkan kualitas tim asuhan Sintayong ini. Kita harus berpikir positif. Saya pribadi menilai jika PSSI tak dipimpin Erick Thohir rasanya sulit mengajak pemain top Eropa mau jadi WNI untuk membela Timnas Indonesia. Gusnul yakin menyebut pengalaman Erick Thohir menjadi presiden Inter Milan telah membuatnya memiliki reputasi di level internasional. Reputasi Erick Thohir jadi garansi. Pengalaman internasional Erick Thohir memudahkan pendekatan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Lalu Gusnul yakin mengungkap sepak terjang Menteri BUMN itu sejak memimpin PSSI, antara lain melobi Presiden FIFA Gianni Infantino ketika Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebagai gantinya Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir juga sukses memenangkan arbitrase status Maarten Paes di FIFA. Bahkan Paes langsung bisa debut di Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kalau Erick Thohir tak punya lobi kuat, sulit menyelesaikan masalah itu. Apalagi mayoritas pemain naturalisasi Timnas Indonesia masih berusia muda. Sehingga mereka bisa jadi tulang punggung tim Garuda dalam jangka panjang. Melihat penggawa naturalisasi Timnas Indonesia saat ini hanya Jordi Amat, Sandy Walsh, Tom Hai yang berusia hampir atau telah menginjak 30 tahun. Pemain-pemain muda itu dipersiapkan untuk jangka panjang. Katakanlah Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, tapi kita punya tim kuat untuk Piala Dunia berikutnya, karena mereka sudah matang. Kapten Australia puji kekuatan Timnas Indonesia. Kualitasnya bukan hanya saat lawan Arab Saudi. Di mata Kapten Australia Matt Hourian, Timnas Indonesia sebagai lawan yang berkualitas. Kiper 32 tahun itu melihat skuad Garuda berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Indonesia dan Australia bakal bertemu pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 10 September 2024. Kubu Indonesia menatap laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Indonesia baru saja pulang dari lawatan ke markas Arab Saudi. Datang dengan status tidak diunggulkan, pasukan Sintayong mampu mencuri 1 poin usai bermain imbang 1-1. Di atas kertas Indonesia adalah negara paling lemah di grup C, tolok ukurnya adalah ranking FIFA. Namun di atas lapangan Indonesia sangat kompetitif saat berjumpa Arab Saudi. Matt Hourian meyakini Indonesia akan jadi lawan yang sangat merepotkan. Apalagi bermain di kandang sendiri. Bakal ada banyak penonton di stadion, mereka sudah menunjukkan kualitasnya tidak hanya melawan Arab Saudi baru-baru ini, tetapi juga di masa lalu. Fokus kami adalah beralih ke Indonesia dan membuat rencana permainan untuk memberikan hasil bagi kami dan tentu saja Australia, tegas Matt Hourian. Menurut Matt Hourian, ada satu faktor yang harus diperhatikan Australia jelang lawan Indonesia. Kiper AS Roma itu berharap rekan satu timnya berada pada mentalitas yang tepat saat berjumpa Indonesia. Matt Hourian harus menghormati setiap lawan termasuk Indonesia. Australia tidak boleh meremehkan lawan. Australia juga tidak boleh menghormati lawan secara berlebih. Jadi yang pertama dan terpenting, kami selalu mendekati pertandingan.
dan kami membicarakannya secara kolektif. Tentang memastikan bahwa kami fokus pada aspek itu dan memberikan rasa hormat yang pantas kepada lawan. Ucap Matt Taurian. Shin Tae-yong ungkap peluang mainkan Justin Hubner. Pastikan timnas Indonesia fight lawan Australia demi meraih poin. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membagikan kabar terbaru terkait persiapan timnas Indonesia untuk melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong baru saja memimpin latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Shin Tae-yong mengungkapkan peluang Justin Hubner bermain kontra Australia. Bek Wolverhampton Wanderers U21 di Inggris itu absen ketika timnas Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi pada matchday pertama. Sewaktu timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1 pada 5 September 2024, Justin Hubner hanya duduk manis di tribune penonton karena akumulasi kartu kuning. Menjamu Australia yang baru keok 0-1 dari Bahrain di grup C, Shin Tae-yong enggan sesumbar. Alih-alih kemenangan, timnas Indonesia disebutnya bakal fight demi meraup poin. Kami sekarang bermain di kandang. Kami bakal berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih poin melawan Australia, ujar Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Justin Hubner, maka komposisi lini belakang timnas Indonesia dapat berubah. Justin Hubner bakal mengisi pos bek tengah kiri timnas Indonesia. Sementara Calvin Verdon yang memainkan posisi itu kala berhadapan dengan Arab Saudi bisa dikembalikan sebagai wingback kiri. Untuk Justin Hubner bermain atau tidak tergantung kondisinya. Mungkin akan berbeda jika Hubner bermain atau tidak, jelas Shin Tae-yong.